Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fitri Herliana dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhir. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Yunis Mawita. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Pembangkit Listrik Menggunakan Generator Dinamo Terhadap 4 Sumbu Vertikal. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik yaitu dengan pemanfaatan barang-barang yang sering ditemui untuk menghasilkan tenaga listrik. Salah satunya adalah dengan generator listrik. Peralatan rumah tangga juga banyak dijumpai berbagai motor listrik seperti pompa air, dinamo mesin cuci, dan lain sebagainya. Motor listrik dapat dimodifikasi lilitan dan magnetnya agar dapat dijadikan generator untuk menghasilkan energi listrik menggunakan metode turbin air atau memanfaatkan laju air dari suatu aliran. Motor listrik dari mesin kipas angin bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik sederhana. Barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai lagi seringkali banyak dijumpai, baik dari individu dalam rumah tangga hingga ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Misalnya seperti perusahaan. Semua barang yang sudah tidak layak pakai tersebut terkadang hanya menumpuk saja dan seringkali hanya dibuang ataupun dibakar. Padahal barang bekas atau yang biasa disebut dengan rongsok tersebut dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat seperti contohnya pada dinamo listrik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti barang bekas adalah barang yang sudah dipakai. Arti lainnya dari barang bekas adalah barang lama yang sudah dipakai. Barang bekas dalam penelitian ini adalah motor listrik, bekas dari kipas angin bekas. Pada penelitian ini, saya terinspirasi dengan penelitian sebelumnya mengenai pembangkit listrik menggunakan dinamo drilling terhadap 4 sumbu horizontal. Di sini saya inovasikan dan noveltikan. Saya mengganti sumbu tersebut menjadi 4 vertikal. Kemudian, pada penelitian sebelumnya, kincir angin yang digunakan menggunakan kincir angin dari kipas angin. Sementara saya menggunakan dari botol bekas. Kemudian, saya rancang membentuk kincir angin. Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya hanya mengukur kecepatan angin dengan menggunakan angin alam, sementara saya menggunakan angin dari bantuan kipas angin. Selanjutnya, tujuan penelitian saya adalah mengetahui cara kerja pembangkit listrik tenaga kincir angin buatan menghasilkan energi. Yang kedua, memperoleh hasil ukuran tegangan, arus, daya dari tiap kecepatan angin. Selanjutnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan energi angin dari kipas angin dalam pembangkit listrik. Selanjutnya ada manfaat penelitian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemanfaatan energi angin dalam pembangkit listrik. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini berupaya menyelesaikan menggunakan metode eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan kipas angin untuk menghasilkan listrik yang digunakan sebagai tenaga penggerak dinamo pada pembangkit listrik sederhana. Penelitian ini dilakukan di rumah saya, Medan, kisaran pada bulan April 2023. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan ada. Yang pertama ada dinamo 4 buah, botol bekas 4 buah, pipa, kabel, lem glue, lampu LED, dan baterai. Nah, dari hasil dan pembahasan yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian saya adalah berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh bahwa kecepatan kipas angin high atau kipas angin tinggi lebih besar dibandingkan dengan kipas angin low atau rendah dan medium, di mana didapatkan arus sebesar 0,568
ampere dan tegangan 4,94 volt dan daya 2,796 watt. Rendahnya koefisien power pada kecepatan angin tinggi ini diakibatkan bobot kincir angin yang kecil sehingga putaran yang dihasilkan sangat besar. Nah, dari hasil penjelasan saya bahwa dapat kita simpulkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan penelitian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cara kerja alat ini memanfaatkan tiupan angin untuk memutar generator, kemudian dari putaran kincir ini yang akan memutar dinamo, mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Dari sampel pengujian penggunaan kincir angin dengan kecepatan kipas angin high atau tinggi, diperoleh tegangan paling tinggi sebesar 4,94 volt. Sedangkan pengukuran pada saat diberi beban diperoleh daya sebesar 2,796 watt dengan kecepatan angin high. Keuntungan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin adalah sifatnya terbarukan dan kekurangannya yaitu membutuhkan lahan yang luas. Nah, saran saya untuk penelitian selanjutnya dimodifikasi lagi, sumbu vertikalnya itu digabung menjadi 2. Apakah ada pengaruh terhadap kecepatan anginnya, yaitu dengan menggunakan 2 sumbu sekaligus, yaitu angin, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Dan ini daftar pustakanya dapat dilihat. Sekian presentasi hasil penelitiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.